Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Anissa Maharani dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan bahasa pemrograman DAR. Di dalam bahasa pemrograman DAR ini ada beberapa konteks. Yang pertama itu konteks Hello World. Dalam konteks ini terdapat function utama yaitu void main yang dijalankan pertama kali apabila program tersebut dieksekusi. Dalam function tersebut terdapat sebuah perintah yang akan menampilkan sebuah output yaitu hello world. Yang kedua itu konteks variabel. Di dalam konteks ini terdapat function void main yang di dalamnya mendeklarasikan sebuah variabel yaitu variabel name, variabel year, variabel antena diameter, variabel flyby object, dan juga variabel image. Pada variabel name ini memiliki value yaitu Voyager 1, kemudian variabel year memiliki value 1977 dan begitupun dengan variabel antena diameter, flyby object, dan image. Kemudian pada baris 12 sampai dengan 16 terdapat perintah print yang akan menampilkan value dari setiap variabel, yaitu variabel name akan menampilkan Voyager, begitu juga dengan variabel year, antena diameter, flyby object, dan juga image. Yang ketiga itu ada konteks control flow statement. Di dalam konteks ini terdapat function void main yang di dalamnya mendeklarasikan dua variabel yaitu variabel year dan juga variabel flyby object. Terdapat percabangan if yang memiliki kondisi jika year lebih besar sama dengan 2001, maka akan menampilkan output 21 SD Century. Dan jika year lebih besar sama dengan 1901, maka akan menampilkan output 20 TH Century. Terdapat juga percabangan for, di mana terdapat variabel object yang mendeklarasikan yang ada dalam flyby object. Kemudian for integer mon sama dengan 1 ini merupakan nilai awal. Kemudian mon kurang dari sama dengan 12 ini merupakan kondisi yang akan dijalankan pada setiap perulangan. Kemudian mon plus plus ini merupakan statement yang akan dijalankan. Kemudian terdapat perulangan while yang akan melakukan perulangan untuk year plus sama dengan 1 jika year kurang dari 2016. Dan apabila dilakukan running, maka akan dihasilkan 20 TH Century ini dihasilkan karena variabel year ini sama dengan 1977 yang artinya dia lebih besar dari 1901 dan kurang dari 2001. Kemudian for final object ini sama dengan nilainya sama dengan flyby object, maka value dari flyby object ini akan ditampilkan sepenuhnya. Kemudian pada for integer ini akan menampilkan bulan dari angka 1 sampai dengan kurang dari 12. Kemudian terdapat perulangan while yang akan melakukan perulangan pada year plus sama dengan 1 jika year kurang dari 2016, maka dia akan menampilkan tahun yang kurang dari 2016 dan tidak menampilkan tahun yang lebih dari 2016. Konteks yang keempat yaitu function. Di dalam konteks ini terdapat function utama yaitu void main yang di dalamnya mendeklarasikan sebuah variabel flyby object. Di sini juga terdapat set function yang bertipe integer untuk variabel Fibonacci yang memiliki statement integer n. Di dalam set function ini terdapat percabangan if yang memiliki kondisi n sama dengan 0 atau n sama dengan 1 akan mengembalikan
nilai n. Nah, apabila statement 1 ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengembalikan Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Kemudian di sini terdapat sebuah variabel. Variabel ini digunakan untuk menjalankan nilai resul sama dengan Fibonacci 20. Nah, Fibonacci ini akan dipanggil untuk mengisi statement integer n dengan 20 dan akan menampilkan nilai resul. Nah, di dalam bahasa pemrograman dan juga ini terdapat cara lain dalam penulisan function, yaitu flyby object where name. Nah, di sini flyby object ini akan membuat sebuah variabel yang bernama name, di mana name ini akan menampilkan nilai n for each print. Artinya pada flyby object ini akan menampilkan value yang memiliki nilai huruf n. Nah, ini merupakan tampilan apabila program telah dieksekusi. 6765 ini merupakan nilai resulnya. Kemudian Saturn, Uranus, Neptune ini merupakan tampilan dari flyby object dengan variabel name yang memiliki kategori huruf n. Yang kelima itu ada konteks komen. Nah, konteks komen ini digunakan dalam sebuah program sebagai komentar. Di dalam komentar terdapat beberapa penulisannya, yaitu ada double slash, kemudian ada three double slash, dan juga ada slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Nah, konteks ini tidak dapat ditampilkan apabila program tersebut dijalankan karena konteks ini hanya bersifat komentar. Yang keenam itu ada konteks kelas. Nah, konteks ini terdapat nama kelasnya yaitu spacecraft yang di dalamnya itu memiliki dua variabel yaitu name dan juga launch date. Nah, name ini bertipe string, sedangkan launch date ini bertipe datetime. Kemudian di sini kita membuat properti non-final yang digunakan pada program yang bersifatnya hanya bisa dibaca. Kemudian kita membuat konstruktor yang bersifatnya sintaktik. Setelah membuat konstruktornya, kita membuat nama dari konstruktornya. Setelah itu terdapat sebuah metode. Nah, metodenya di sini yaitu void descript yang di dalamnya itu akan menampilkan variabel name. Kemudian terdapat variabel launch date yang akan menampilkan nilai launch date-nya dan juga tahunnya. Kemudian di sini terdapat variabel baru yang bernama Voyager yang memiliki isi spacecraft Voyager 1 datetime dengan mengisi sesuai dengan yang telah kita isi. Di sini dia akan menampilkan variabel tersebut. Ini merupakan tampilan apabila program telah dijalankan. Konteks yang ketujuh yaitu enum. Enum adalah cara menghitung satu set nilai atau instansi yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara memastikan bahwa tidak ada instansi lain dari jenis itu. Di sini terdapat variabel enum yaitu planet type yang berisikan terestrial, gas, dan juga ice. Nah, setiap enum harus dideklarasikan dalam bentuk final. Di sini terdapat variabel final yaitu favorit planet yang berisikan planet type. Terdapat juga function void main yang berisikan print planet time values yang nantinya akan menampilkan output dari isi planet type. Ini merupakan tampilan apabila program tersebut telah di-running. Konteks yang ke-8 yaitu inheritance. Inheritance ini adalah proses pewarisan data dari kelas induk ke kelas anak.
Di sini terdapat kelas induknya yaitu spacecraft. Nah, sinteks dari kelas induk ini saya ambil dari konteks kelas sebelumnya. Kemudian di sini terdapat kelas child atau kelas anak yaitu orbiter yang nantinya bisa mengakses kelas induknya yaitu spacecraft. Di dalam kelas child-nya ini terdapat sebuah metode yaitu metode void descript yang nantinya akan menampilkan output nama dari spacecraft-nya dan juga akan menampilkan hasil dari print altitude dan juga launch date-nya. Kemudian terdapat function void main yang di dalamnya itu terdapat variabel orbited yang berisikan orbiter, Voyager 7, date time, dan juga nilai dari altitude-nya. Kemudian ada orbited descript yang nantinya akan memanggil kelas method yang ada pada kelas child-nya yaitu kelas orbiter. Ini merupakan tampilan apabila program telah dijalankan. Terdapat nama dari spacecraft-nya yaitu Voyager 7, kemudian nilai dari altitude-nya yaitu 19,28 dan juga nilai dari launch date-nya yaitu tahun 1967 dan umurnya yaitu 55. Kemudian konteks yang ke-9 yaitu ACNC. ACNC ini merupakan proses menjalankan program tanpa menunggu hasil. Di dalam konteks ini terdapat function void main yang di dalamnya itu terdapat variabel 1 second yang bertipe konstanta yang berisikan duration. Nah, duration ini kita atur dengan 45 second yang nantinya akan menampilkan output yaitu Gian Anissa Maharani. Kemudian di sini saya juga membuat variabel message yang bertipe string yang berisikan dalam perjalanan. Kemudian pada baris ke-8 ini merupakan statement ACNC yaitu Q2 void main print with delay yang dimana itu dia akan memanggil variabel dari string message. Kemudian dia akan mengembalikan nilai fitur delay 1 second yang nantinya akan menampilkan output dari variabel message. Kemudian ini merupakan hasil apabila program tersebut dijalankan, maka terdapat outputnya yaitu Gian Anissa Maharani dan juga message-nya itu dalam perjalanan. Kemudian konteks yang ke-10 itu exception atau pengecualian. Di dalam konteks ini terdapat function void main yang dimana di dalamnya itu terdapat variabel astronaut yang bertipe integer yang nilainya itu sama dengan 0. Kemudian terdapat close statement if yang dimana astronaut sama dengan 0 yang nantinya akan menampilkan output statement error. Nah, setelah program dijalankan maka dia akan menampilkan output statement error yaitu no astronaut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.